Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 15 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pedagang Pasar Mardika Ambon protes pembagian celemek dari Wapres Gibran tebang pilih. Pembagian bantuan celemek oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui tim pengelola kepada ratusan pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon memicu keluhan dari sejumlah pedagang yang merasa tidak mendapatkan perlakuan adil. Pantauan tribunambon.com, pembagian berlangsung sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Timur pada Selasa 14 Oktober 2025. Sebanyak 300 celemek dibagikan dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Wapres di wilayah Maluku. Namun jumlah bantuan yang terbatas itu dinilai tidak merata dan menimbulkan kekecewaan di kalangan pedagang yang tidak kebagian. Salah satunya adalah Ena, pedagang bahan pokok yang sehari-hari berjualan di dalam gedung Pasar Mardika. Ia menilai pembagian celemek dilakukan secara tebang pilih tanpa mempertimbangkan keberadaan para pedagang yang sudah lama beraktivitas dan rutin membayar sewa lapak. Menurut Ena, ia tidak dapat bantuan itu karena dianggap tidak terdata meski merasa sudah memenuhi syarat administrasi sebagai pedagang resmi di gedung itu. Mereka berharap bantuan yang didapat dari pemerintah pusat dapat dikoordinasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih. Sebagai informasi Tribuners, pembagian celemek ini sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Wapres Gibran di Maluku. Setelah menghadiri sejumlah kegiatan di siang hari, Gibran dijadwalkan meninjau langsung gedung Pasar Mardika pada sore kemarin. Karena katong ini selama ini di dalam ini nih. Iya. Karena apa katong sempurna apa? Dipilih kasihkan ini katong ini. Barang katanya katong sempurna apa? Padahal tanpa ini katong bayar setiap bulan. Nah itu saja.
resah karena katong ini selama ini di dalam ini nih. Kenapa katong sempurna apa? Dipilih kasihkan ini katong ini. Barang katanya katong TNI Polri jual beras SPHP, Bulog menyebut ada perjanjian kerjasama langsung dari pusat. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik atau SCPP Bulog Maluku dan Maluku Utara, Abdul Aziz, memastikan ada kerjasama penyaluran beras SPHP dengan TNI Polri. Kerjasama itu ditekan langsung di pusat. Penegasan itu dikemukakan saat dikonfirmasi menyoal status TNI Polri dalam penyaluran beras subsidi itu. Lanjutnya dijelaskan Bulog memiliki 7 saluran penyaluran beras SPHP. Saluran kerjasama yaitu Rumah Pangan Kita atau RPK, Mitra Petani, Koperasi, BUMN, Pasar Modern dan Retail, Gerakan Pasar Murah atau GPM, bekerjasama dengan TNI Polri, Hotel, Restoran, dan Catering. Sementara menyoal harga diperbolehkan menentukan asalkan tidak melebihi batas harga eceran tertinggi atau HET yaitu Rp67.500 dan harga pemasok dari Bulog Rp58.000. Menindaklanjuti keluhan mitra Bulog terkait penjualan SPHP oleh TNI Polri dengan harga di bawah pasaran. Dirinya berharap adanya upaya marketing yang lebih baik dan sehat antar sesama penyalur. Diberitakan sebelumnya Tribunars Ketua Umum Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia atau P3DI Provinsi Maluku, Risnawati Basanunggu mengaku resah atas keberadaan aparat keamanan TNI Polri yang sudah menjual beras jenis SPHP di kelurahan atau desa. Dirinya mengaku keberadaan TNI Polri yang menjual beras jenis SPHP dengan harga murah justru menjadi ancaman nyata bagi mitra Bulog di pasar.
Perayaan HUT ke-68 SMA YPKPM Ambon, Kepala Sekolah mengatakan perkuat iman, ilmu, dan kolaborasi. Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-67 Selasa 14 Oktober 2025 malam. Acara ini mengusung tema berakar dalam iman, bertumbuh dalam ilmu pengetahuan, dan teknologi berbuah dalam kolaborasi. Perayaan ini berlangsung khidmat di Gereja Yosef Kaum, kawasan Belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karangpanjang, Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, acara ini dimulai pukul 6 sore hingga setengah 9 malam waktu Indonesia Timur. Diawali dengan acara seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan kue ulang tahun dan jabat tangan siswa dengan para guru. Acara ini dihadiri siswa-siswi, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni sekolah dan lainnya. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Donald Wedias, menerangkan prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh para siswa-siswi SMA YPKPM Ambon dari tingkat lokal hingga nasional. Selain prestasi akademik, ada juga prestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, ada pula siswa yang terpilih sebagai duta remaja tingkat Provinsi Maluku. Dalam momen perayaan ini, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah dalam mendukung program sekolah dan peningkatan mutu siswa lewat bantuan-bantuan yang disalurkan. Dirinya berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terjaga untuk terus mengembangkan sekolah dengan iman dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kolaborasi di antara sivitas sekolah. Perkenalan kepada hadirin seluruhnya, demi keamanan dan kenyamanan kebaktian kita. Kebanggaan. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, konsisten Rp15.000 seporsi, rumah makan Kali Udang di Masohi bisa jual hingga 900 ekor ikan per hari. Sekira 700 ekor ikan masuk pagi itu, Selasa 14 Oktober 2025. Diantar tukang becak langganan langsung dari tempat pendaratan ikan ke rumah makan atau RM Ikan Bakar Kali Udang di Kelurahan Namayelo, Kota Masohi, Maluku Tengah.
Setibanya, Usman bersama rekan sigap membantu si tukang beca mengangkat 2 kontainer ikan ke dapur. Usman sendiri adalah salah satu pekerja paling senior di rumah makan itu, terhitung sejak buka perdana pada 14 Juli 2022. Meski sempat berhenti untuk lanjut belajar di Politeknik Negeri Ambon, Usman dipanggil kembali pasca wisuda akhir 2024. Pagi itu sekira pukul 9 pagi lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, Usman mengawali rutinitas membelah ikan menjadi 2 bagian. Dilanjutkan rekannya membersihkan isi perut ikan, kemudian dibilas hingga bersih. Rutinitas itu menjadikannya sangat mahir, bahkan mampu membelah hingga 900 ekor ikan hanya dalam waktu 2 jam. Baginya ringan setelah mendapati luka potong hingga tertusuk duri ikan berkali-kali. 900 ekor ikan bukan angka yang sedikit, sekalipun bagi pedagang ikan di Pasar Binaya. Pasalnya, untuk menjual 2 kontainer ikan mentah bisa sampai 3 hari, tapi tidak bagi rumah makan ikan bakar Kali Udang. Angka itu adalah rata-rata penjualan per harinya, mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Timur. Konsisten berporsi, maksud kami per porsi 15.000, ikan bakar, nasi, sambal, dan colo-colo jadi paket ramah di kantong. Wajar jika antrean pembeli mengular saat waktu makan siang dan makan malam. Dari sini diantar di Maplas itu harga berapa? Itu saya cara survei. Oh, survei ya? Ya, Oke. Dia menyatakan sing keringat sama dari pisau sih steril cepat sah bagaimana sing ratusan ekor sampai ribuan guys. Ini dia menyatakan cepat sah 900 ekor bang. kakak bisa bala mantan sih jangan bantan tuh saya yang boleh yang mantan biarkan dia pergi di masa lalu guys. Dia pernah mengulang cerita yang sama. Kamu sudah baca buku habis, kamu masih suka membacakan ulang. Begitu sih, kita ukur kita adik-adik. Ikan bakar terenak di Kota Masoi, cocok. Makanya kita datang porakan Lindian. Mau banyak, nah ini enak, ini banyak. Dan yang ketiga murah. Berani enak, banyak, mahal. Tapi ini murah guys. Kamu tahu harga berapa? 15.000 sah? Iya. Dari sini diantar di Maplas itu harga berapa? Itu saya cara survei. Oh, survei ya? Ya, Oke. Tugu Pamahanunusa Masohi jadi sasaran vandalisme. Aksi vandalisme terjadi di salah satu ruang hijau Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kali ini terjadi di Tugu Taman Pamahanunusa Kota Masohi, di mana tiang tugu bercat putih disemprotkan tulisan berwarna biru. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 11:20 waktu Indonesia Timur, Selasa 14 Oktober 2025. 3 tugu Pamahanunusa itu dicoret dengan tulisan Baka DPR dan coretan emoji.
Ruang hijau itu tertata rapi, namun rerumputan nampak meninggi. Di kedua sisi taman pepohonan rindang masih menuduhkan pandangan mata. Salah seorang pengunjung yang sempat bersuah foto memberikan responsnya ketika berada di area terbuka itu. Kata dia, taman terbuka itu cukup estetik dan teduh. Letaknya di tepi jalan mengundang siapa saja untuk singgah. Ia mengaku hendak ke rumah sakit umum daerah atau RSUD Masohi, namun menepi sebentar untuk memotret anaknya. Ex-Kades Kota Siri SBT ditahan jaksa diduga korupsi dana desa 1,5 miliar rupiah. Tim penyidik pidana khusus atau Pitsus Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atau SBT digeser resmi menahan mantan Kepala Desa Negeri Kota Siri, Kecamatan Gorom Timur berinisial ID Selasa 14 Oktober 2025 sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Usai pemeriksaan intensif oleh penyidik, ID ditahan terkait dugaan korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD tahun anggaran 2017-2020. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur digeser, Habibul Rahman menjelaskan bahwa ID ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B datar 356-08.08.01-FD.2-10-2025. Dari hasil penyidikan, penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana desa dan ADD selama periode kepemimpinan tersangka. Sejumlah kegiatan fisik yang dibiayai dana tersebut dilaporkan tidak terlaksana.
Sementara terdapat selisih besar antara pengeluaran real dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, ID dijerat dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 64 ayat 1 KUHP Primer. Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar. Penahanan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kejaksaan terus menindak tegas praktik korupsi di tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Menetapkan saudara ID selaku pejabat negeri Kota Siri tahun 2017 sampai 2020 sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 sampai 2020. Terhadap tersangka telah disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian tersangka dilakukan penahanan sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai 20 hari ke depan. Dalam waktu dekat kami jasa penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum cabang Kejaksaan Negeri Serang Banten Timur. Ya, di sini tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ya, di sini tunggu dulu, Pak. Gedung sekolah rusak parah, siswa dan guru di MTS LKMD Wirnama terpaksa belajar di ruangan bocor. Bangunan Madrasah Sanawiyah atau MTS LKMD Wirnama di Kecamatan Wirnama, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT sangat tidak layak ditempati. Hal ini terlihat dari atap yang bocor, dinding lapuk, kaca jendela pecah, dan lantainya hancur. Namun di tengah kondisi itu, para guru masih setia datang mengajar setiap harinya. Muhammad Sudin Nurbati, salah satu guru di sekolah tersebut, menceritakan sekolah tempatnya mengabdi itu memiliki 7 ruangan belajar. Tetapi hanya 3 ruang belajar yang masih bisa digunakan. Selebihnya rusak berat, bahkan beberapa sudah berubah fungsi.
menjadi gudang. Lebih lanjut diakuinya, proses belajar mengajar sering terganggu saat hujan. Air yang masuk dari celah atap membuat siswa harus memindahkan meja kursi dan belajar di sisi ruangan yang masih kering. Kondisi memprihatinkan itu bukan hanya pada ruang kelas, tetapi juga pada fasilitas umum, lantaran hanya satu kamar mandi yang digunakan bersama antara guru dan murid. Meski fasilitas minim, semangat para guru tak pernah surut. Dari total 10 guru di MTS LKMD Wirnama, hanya satu orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Selebihnya adalah relawan. Gaji mereka pun nyaris tak bisa diandalkan. Menurut Sudin, mereka hanya menerima upah sekitar Rp300.000 setiap bulannya. Itu pun sering terlambat. Sudin mengaku tak kuasa melihat sekolah agama itu dibiarkan rusak. Ia dan beberapa guru bahkan berinisiatif memperbaiki sebagian bangunan menggunakan dana pribadi. Pihaknya menilai sekolah tersebut seolah terabaikan, padahal letaknya tidak jauh dari jalan lintas Seram. Ia berharap pemerintah daerah hingga pusat mau turun tangan memperbaiki bangunan sekolah tersebut. Kita ke berita terakhir, Tribuners. DPRD Buru soroti penutupan Jalan Ciku Besar dan pelayanan RSUD Namlea. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buru menggelar rapat dengan Dinas PUPR, RSUD Namlea dan beberapa instansi terkait. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Isra Duwila di ruang rapat Komisi 3 lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Buru, Selasa 14 Oktober 2025 siang. Dalam rapat ini banyak pembahasan isu penting, diantaranya penutupan jalan di kawasan Ciku Besar menuju Polres Buru dan permasalahan yang terjadi di RSUD Namlea yang dikeluhkan oleh masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Buru, Ade Rahman Tukuboya mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari upaya koordinasi dengan mitra kerja guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menambahkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui laporan kepada Bupati Buru. Diketahui akses jalan di Ciku Besar menuju Polres Buru dipalang oleh pemilik lahan dengan menggunakan batu bata sehingga akses jalur di area tersebut sulit dilalui pengendara. Selain itu, sejumlah fasilitas pendingin ruangan atau AC tidak berfungsi di RSUD Namlea dan meresahkan, membuat para pasien dan pihak keluarga pasien mengeluhkan kondisi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini dinyatakan
Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris dan rekan-rekan Pak Haji, Pak Ibrahim yang saya muliakan, Pak Arman, sementara untuk kita yang mimpin untuk rapat komisi pada hari ini, Pak Ketua. Jadi hari ini Pak Asisten dilantik oleh Pak Ali, Ketua Ibu Kadis, Ketua Sude, sama Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini dinyatakan buka. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris dan rekan-rekan Pak Haji, Pak Ibrahim yang saya muliakan, sementara untuk kita yang mimpin untuk rapat komisi pada hari ini, Pak Ketua. Jadi hari ini Pak Asisten dilantik oleh Pak Ali, Ketua Ibu Kadis, Ketua Sude, sama Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini dinyatakan buka. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris dan rekan-rekan Pak Haji, Pak Ibrahim yang saya muliakan, Pak Arman, sementara untuk kita yang mimpin untuk rapat komisi pada hari ini, sementara untuk kita yang mimpin untuk rapat komisi pada hari ini, Pak Ketua. Jadi hari ini Pak Asisten dilantik oleh Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.